wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamana al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, khalaqal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Shadaqallahul azim. Ketua Masjid beserta pengurus masjid yang hadir maupun yang berhalangan hadir pada malam hari ini, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dicintai, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita bersyukur, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Baik. Pertemuan perdana kita akan membahas al-ayat al-kauniyah. Ya. Sekarang sudah tidak ada lagi dunia tali menali. Baru ila lapeh kini nak pakai tali. Baik. Kita akan membahas tentang masalah tafsir al-ayat al-kauniyah. Untuk pertemuan pertama nih, kalau sedapat mungkin, ini untuk berapa tulisan dia udah penuh papannya. Ya, agak sedikit papannya yang besar, tafsir ayat kauniyah. Nah, untuk pertemuan pertama ini untuk apa kita belajar tafsir ayat ini? Nah, kalau kita perhatikan dalam surat Fussilat 53 tentang masalah al-ayat, ulama membagi ayat-ayat Al-Quran itu kepada 3 bagian. Yang pertama namanya al-ayat al-qauliyah. Ayat-ayat yang dibaca. Ayat-ayat yang diucapkan. Atau al-ayat al-Qur'aniyah. Ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Quran artinya syai'un makruh. Quran sesuatu yang dibaca. Yang kedua namanya al-ayat al-insaniyah. Ayat-ayat tentang manusia. Jadi ayat dalam Quran, ayat-ayat tentang manusia. Nah, ini ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Tanda-tanda ayat-ayat Allah, Allah ciptakan pasangan laki-laki dengan perempuan. Jadi kita manusia yang terdiri daripada jenis laki-laki dan perempuan itu salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, ayat Allah namanya. Berarti ayat-ayat Allah pada diri manusia. Ya. Nah, ini namanya ini qauliyah, Qur'aniyah, ini insaniyah pada manusia.
Yang ketiga, ada ayat-ayat Allah yang namanya al-ayat al-kauniyah. Ayat yang bercerita tentang alam semesta. Mana alam semesta itu? Alam semesta itu adalah khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Bainahuma. Ayat-ayat alam semesta, penciptaan langit, penciptaan bumi, dan penciptaan isi antara langit dan bumi itu. Maka nanti akan kita bahas. Saya dah sedang dicetak sekarang tafsir al-ayatul kauniyah oleh Syekh Az-Zaghlul. Itu 3 jilid. 1 jilid itu isinya 600 halaman, ada 550 kali 3 jilid. Ada sampai muntah kita ngaji bisa. Apalagi sekali sebulan. 10 kali pertemuan, kulit-kulitnya belum terbaca. Tapi tidak apa-apalah, pertama ini untuk semangat kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran Karim. Nah, inilah wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Tanda-tanda ayat-ayat Allah lah penciptaan langit dan bumi. Nah, yang akan kita kaji nanti yang bagian ini. Al-ayat al-kauniyah ini. Al-ayat kauniyah ini termasuk di dalamnya al-insaniyah. Karena insan itu bagian daripada alam semesta. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan alam yang paling terkecil adalah manusia. Jadi alam semesta langit dan bumi ini disimpulkan dia pada manusia. Mau bukti? Boleh. Isi alam ini apa? Isi alam semesta, langit dan bumi apa isinya? Arba'a anasir, ada 4 unsur. Air, api, angin, tanah. 4 teman isinya alam semesta ini. Air, api, angin, tanah. Ada air dari manusia? Ada. Api, angin, tanah? Ada. Karena itu apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang ada dalam dirimu, mengapa kamu tidak perhatikan? Maka dikatakan orang apa? Alam takambang menjadi guru. Bergurulah kamu pada dirimu sendiri. Apa yang ada dalam dirimu, mengapa kamu tidak pelajari? Mengapa kamu tidak renungkan? Karena dirimu itu alam semesta. Jadi manusia ini alam semesta yang terkecil. Kalau manusia alam semesta, maka Allah kan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajah. Ar-Rum ayat 21. Tanda-tanda ayat-ayat Allah dan diri manusia apa? Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Perempuan ibaratkan bumi, laki-laki ibaratkan langit. Bumi dia menerima air, maka langit yang menurunkan air, namanya inzal. Turunnya air mani itu inzal namanya. Jadi laki-laki yang menurunkan airnya, perempuan yang membuat pelibatnya, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan manusia. Manusia ini seperti tumbuh-tumbuhan juga, tumbuh berkembang biak dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbicara sekarang tentang, karena ini pertemuan pertama kita akan bahas kauniyah, insaniyah, dan al-kauniyah ini. Untuk apa guna kita mempelajari tafsir itu? Tafsir itu gunanya bayanul lil Quran, manifestasi atau tibyanul lil Quran, menjelaskan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda
Kenapa? Quran tidak akan bisa jadi petunjuk kalau tidak dijelaskan. Maka yang menjelaskan Al-Quran itu ada dua. Pertama, Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dijelaskan dengan As-Sunnah. Jadi ada tafsir Quran bil Quran, ada tafsir Quran bil Ma'thur. Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi dan qaulus sahabah. Nah, oleh sebab itu, untuk apa kita pelajari ini? Ya, untuk apa dijelaskan ayat Quran yang dibaca, ayat Quran yang ada pada diri manusia? Ya, ada ayat Quran dalam semesta. Apa kata Allah? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda Allah di alam semesta dan dalam diri mereka sendiri. Makanya siapa yang kenal dengan dirinya, pasti dia kenal dengan Allah yang menciptakannya. Siapa yang kenal dengan alam semesta ini, pasti dia kenal dengan Allah yang menciptakan alam semesta. Alam semesta yang terkecil mana? Diri manusia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang tasawuf mengatakan siapa yang sudah kenal dia dengan dirinya, memperhatikan dirinya, mempelajarikan dirinya, dia pasti kenal dengan siapa yang ciptakan diri. Nanti dalam Quran banyak itu keunikan penciptaan manusia. Makhluk yang paling unik penciptaannya manusia. Paling unik. Kenapa? Ada akal, ada nafsu, ada hatinya. Contohnya, kita ambil contohnya tentang manusia. Coba kita perhatikan. Ibu-ibu, dia mengandung, melahirkan, menyusukan anaknya. Coba tengok, bapak-bapak makan petai, makan durian, makan jengkol, ibu-ibu juga makan petai, durian, jengkol. Mengapa air susunya tidak bau jengkol? Kalau sempatlah bau jengkol pula, apa ini makannya bau itu air susu, muntah anak tuh. Itu keunikan, bagaimana Allah menyaringnya. Apa saringan yang dibuat Allah sehingga bisa tersaring antara air susu dengan air-air yang lain. Kemudian Allah menurunkan hujan begitu juga. Allah menurunkan hujan begitu juga. Hujan itu hasil daripada fotosintesis, uapan daripada air. Air tai, air kencing, air baik, air segala air di bumi ini ditarik ke atas. Kenapa ketika hari hujan tidak ada baun tai, baun kencing, baun bangkainya? Bagaimana sistem Allah menciptakan? Itu perlu kita hayati ayat-ayat. Sehingga apa? Tujuan kita mempelajari ayat-ayat tafsir ayat-ayat kunyah ini supaya kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan itu sebenarnya semuanya. Nah, Bapak Haji Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tengok untuk apa kita pelajari ini? Ya. Nah, ayat kauliyah, ayat Quran, ayat tentang manusia dan ayat-ayat tentang alam semesta. Dalam tafsir Muqaddimah tafsir itu dikatakan semua itu untuk apa? Untuk kita meyakini Allah Subhanahu wa taala bil huda wa dinil haq. Siapa yang menjelaskan ini? Yang menafsirkan ini siapa? Tentang ayat Quran, ayat tentang manusia, tentang alam semesta. Yang menafsirkan pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sebagai rasul utusan Allah. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu" nih, arsala rasulahu. Dari mana kita tahu ayat ini? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka petunjuk itu, petunjuk yang kita katakan hudan itu, ya, ayat ini semuanya hudan. Ya, hudan, petunjuk. Khairul kalam kalamullah
Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan, sebaik-baik kalam adalah kalam Allah. Sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad itu sebaik-baik petunjuk? Karena Quran yang hudan itu diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hudan itu siapa? Yang pertama Allah, yang kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, "Walladzi arsala rasulahu bil." Nah, ini dia. Bil huda, pertama bil huda. Wa dinil haq. Enggak ada apa-apa lagi tempat nulisnya habis. Allah mengutus rasulnya bil huda. Huda itu ada ayat-ayat Quran kauliyah, insaniyah, al-kauniyah. Ayat Quran yang dibaca, ayat Quran tentang manusia, ayat Quran tentang langit dan bumi, tentang manusia, semua ini. Ya. Kenapa? Wadinil haq yang kedua adalah Allah mengutus rasul untuk agama yang benar. Kenapa? Agama yang membahas tentang kauliyah, insaniyah, kauniyah ini hanya agama Islam. Maka walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Supaya apa? Supaya kita bisa memenangkan agama kita. Jadi supaya agama kita ini bisa menang, kita belajar agama Allah. Dinul haq, agama yang benar. Melalui apa? Melalui hudan, melalui ayat-ayat Allah, baik kauliyah, insaniyah, maupun tentang al-kauniyah. Diharapkan apa? Semakin walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dia sudah paham ayat Al-Quran, hatinya penuh dengan keimanan karena membacakan Al-Quran, maka dia akan tawakal kepada Allah. Tidak ada protesnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan banyak sekali protes kita kepada Allah. Susah hidup, protes juga Allah. Kenapa? Karena dia tidak paham ayat tentang dia, ayat tentang Al-Quran, ayat tentang alam semesta. Tidak dia paham dia. Orang punya kebun sawit, ketika hari panas protes dia, sawitnya buahnya terit, karena hari panas sawit paling banyak membutuhkan air. Hujan hari terus, orang punya kebun karet pula protes. Karena tak bisa nyerap karet. Akhirnya apa? Kalau bukan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami ayat kauliyah insaniyah dan kauniyah, maka kita akan protes terus. Orang yang beriman kepada Allah tak pernah dia wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb mereka serahkan segala-galanya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara memahami ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tentang manusia, dan ayat-ayat tentang alam semesta ini, sehingga kita yakin bahwasanya Allah itu ada. Kenapa? Tanda buktinya Allah ada apa? Tanda Allah itu ada, adanya alam semesti. Alam semesta. Nah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ujungnya itu nanti. Nah, tidak ada ilah selain aku, fa'budni, sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mantap memahami ayat kauliyah, insaniyah, al-kauniyah, maka kita beribadah tidak akan pernah beralasan. Apapun ibadah yang Allah suruh, tidak akan pernah kita beralasan. Begitulah contoh yang diberikan Allah pada sahabat Yasin. Ibu-ibu tahu sahabat Yasin?
Ibu 2, 4, 6, 8 jadilah daripada tidak kan. Besok ayah ajak yang lain lagi untuk ngaji. Nah, insya-Allah ya. Nah, ajak lagi untuk mengaji. Nih, Bapak Ibu hadirin yang dimiliki Subhanahu wa taala. Untuk sampai kita kepada hakikat Allah yang menciptakan dan tidak ada bantahan kita Allah, Allah gambarkan dalam surat Yasin. Sahabat Yasin. Siapa sahabat Yasin itu? Habibun Najjar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Yasin itu siapa? Namanya Habibun Najjar. Itu dijelaskan dalam tafsir surat Yasin. Apa katanya? Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak beribadah kepada Allah. Dia yang menciptakan aku dan suatu ketika aku pasti akan kembali kepadanya untuk mempertanggungjawabkan atas nikmat yang Allah berikan kepada aku, katanya. Nah, untuk sampai kepada hakikat Allah yang menciptakan segala-galanya, maka yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni, kata Allah, sembahlah aku, karena aku Tuhan kalian, tidak ada Tuhan selain aku, sembah aku, kata Allah. Bagaimana supaya mentak sembahan ini kita? Ada Allah berikan 3 kita. Untuk manusia ini Allah berikan 3 kelompok. 1, 2, 3 pula. Nah, ini tugas kita. Sebelum mempelajari tafsir ini, kalau yang 3 ini tidak kita dapatkan, berarti kita tidak dapat apa-apa. 0 kehidupan kita. Yang pertama, manusia Allah beri kelompok yang pertama ini 3. Yang pertama al-aqlu, akal. Yang kedua Allah beri namanya manusia itu an-nafsu. Nafsu atau jiwa. Ya. Ilmu nafsi artinya ilmu jiwa. Ya. Kemudian yang ketiga Allah berikan kepada manusia al-qalbu, hati. Ini jiwa atau nafsu, ini hati. Kalau akalnya sakit, jiwanya sakit, hatinya sakit, takkan bisa dia memahami Al-Quran. Kita masih sehat akalnya? Masih sehat jiwanya, Bu? Masih sehat hatinya? Masih. Inilah orang-orang yang bisa belajar Al-Quran. Karena Quran itu untuk orang yang berakal, untuk orang yang punya jiwa, untuk orang yang punya hati. Kalau punya akal saja tak perlu Quran. Malaikat ada akalnya? Ada akalnya. Maka malaikat tak perlu Quran. Karena dia baik terus. Yang punya nafsu saja tak perlu Quran. Binatang ada akalnya? Tidak ada. Iblis, setan ada akalnya? Tidak ada. Nafsu saja. Maka tidak perlu juga bagi mereka Al-Quran. Manusia campur. Punya akal, punya nafsu. Untuk mengimbangi akal dengan nafsu ini Allah berikan hati. Maka hati hanya ada pada makhluk manusia. Karena itu malaikat tak perlu hati-hati. Iblis, setan, binatang juga tak perlu hati-hati. Yang perlu hati-hati siapa? Manusia. Karena dia berada antara positif dan negatif. Malaikat positif 100%. Iblis, setan negatif 100%. Manusia 50% positif, 50% negatifnya. Maka kehidupan manusia adalah kehidupan yang seimbang. Tugas kita apa? فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Ya. Berat timbangannya masuk surga, ringan timbangan kebaikannya masuk. Karena kita sudah 50% baik, 50% buruk.
Maka manusia itu tidak ada yang tak bersalah. Kalau tak bersalah bukannya manusia. Siapa namanya? Malaikat. Kalau bersalah terus bukan juga manusia. Siapa namanya? Setan. Namanya manusia, ada salahnya, ada benarnya. Cuman jangan lebih banyak salah daripada benarnya, itu jadi bisa. Itulah tugas kita memberi Quran turun supaya kita lebih banyak benarnya daripada salahnya. Maka kebenaran itu sudah berasal dari Allah. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman. Jadi manusia potensi berbuat jahat, potensi berbuat baik. Bagaimana kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan, itu sajalah yang paling mantap. Nah, akal. Cukupkah kita mengenal Allah melalui alam semesta dengan akal, dengan jiwa, dengan nafsu, dengan hati? Ternyata belum cukup. Belum cukup. Allah tambah satu lagi. Kelompok yang kedua apa? Namanya al-hawas al-khamsah. Al-hawas al-khamsah Allah berikan panca indera. Jadi punya akal, punya nafsu, punya hati, tambah pula panca inderanya sehat. Panca indera pertama apa? As-sam'u. Dengar. Anak pendengar apa namanya? Udhun. Yang didengar apa namanya? Azan. Uzun, telinga, azan didengar. Jadi Allah buat telinga ini untuk dengarkan apa pertama sekali? Untuk mendengar azan. Kalau sudah telinga ini tak mau mendengar azan, tak dipanggil azan, berarti orangnya masih dikira orang apa tidak? Nah, ini mohon maaf, ini kajian-kajian akidah ini, ya kajian-kajian Al-Quran itu seperti itu. Uzun, azan. Mar'atun, mir'atun. Mar'atun perempuan, mir'atun kaca. Karena yang suka bercermin itu siapa? Makanya mir'atun, mar'atun. Ini ma saja. Uzun, azan. Untuk apa guna uzun? Supaya mendengarkan maka manusia kita kelahir yang pertama berfungsi apa? Uzunnya. Wa ja'ala lakumus sam'a. Pertama sekali pun berfungsi pada manusia kata Allah telinganya. Ketika manusia lahir dia apakan? Dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk itu guna telinganya. Bukan untuk mendengar musik, mendengar apa aja. Yang pertama sekali untuk mendengarkan azan, mendengarkan Al-Quran. Karena Quran itu ada sesuatu yang dibaca qauliyah. Nah, Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi uzun ini diharapkan mendengarkan azan. Azan uzun. Kemudian al-basar, penglihatan. Untuk apa ayat ini? Untuk ayat penglihatan yang Allah berikan untuk melihat ayat-ayat Allah. Ayat Allah dalam Quran, ayat Allah pada manusia, ayat Allah di alam semesta. Untuk itu gunanya mata ini. Sanurihim ayatina. Kami perlihatkan mata mereka kepada ayat-ayat di alam semesta dan dalam diri mereka sendiri. Betapa banyaknya mata ini tidak melihat ayat-ayat Allah. Itu pertanggungjawaban kita. Mata itu bukan untuk nengok TikTok. Ini tiap hari banyak pula TikTok pada Quran lagi. TikTok. Ya, kalau TikTok ya Islami tidak apa-apa lah. Tengok baca ayat Al-Quran. Karena Allah ciptakan mata itu menengok ayat Allah di alam semesta dalam diri kita sendiri. Pelajari. Jadikan dia guru. Ayat. Kemudian al-anfu. Penciuman. Untuk apa? Thayyibat. Penciuman ini adalah untuk mencium yang baik-baik. Al-jid. Al-lams. Kulit gunanya untuk merasa. Al-yad.
Tangan gunanya untuk meraba. Imsak. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi akal, jiwa dan hati ini akan mantap apabila dia mendengar, melihat, ya mencium, ya sehat panca inderanya, pendengarannya, penglihatannya, penciumannya, sentuh kulitnya, rasa di lidahnya masih muncul. Ini ialah panca indera ya. Sudah bisa orang mengenal Allah? Belum juga. Betapa banyak nih orang akalnya sehat, jiwanya sehat, hatinya sehat. Kemudian apa? Pendengaran, penglihatan, penciuman, kemudian perasa di tangan, kemudian lidahnya sempurna semuanya. Tapi tidak juga dia mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, apakah yang kurang lagi Pak Bo? Yang cek lain mana? Tidak ada gunanya akal, nafsu, dan hati, dan tidak ada gunanya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa di tangan. Tidak ada gunanya kalau tidak dibimbing dengan al-wahyi. Apa al-wahyi? Al-Quran. Quran mana? Quran yang kauliyahnya, Quran yang isaniyahnya, Quran yang kauniyahnya. Sudah Al-Quran menjelaskan tentang ayat Allah yang dibaca, ayat Allah pada manusia, tanda-tanda kebesaran Allah alam semesta, barulah orang meyakini Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Apa prosesnya? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mana alladzina yadhkuruna Allah? Ini dia. Hati berzikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mana? Ini dia yang dua nih. Ya, fikir. Bagaimana fikir akan membuahkan zikir? Zikir adalah pelita hati. Fikir adalah pelita. Fikir adalah pelita hati. Berfikir akan menjadi pelita hati. Kalau hati sudah terang, dia akan senantiasa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mana ayat ini tentang penciptaan langit dan bumi? Ayat kauniyah. Sehingga apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabb, tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang sia-sia. Artinya dia sudah mengakui apa yang Allah berikan ke dalam dirinya, apa yang Allah dalam ciptakan di alam semesta ini, dia sudah tidak ada bantah-bantahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabb, tidak ada yang sia-sia yang kuciptakan. Faqina adzabannar, hindarkan kami dari azab neraka. Kenapa? Kalau kita banyak membantah Allah, neraka diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman yang 6, kita akui ciptaan Allah, kita sembah Allah, kita beribadah, berzikir kepada Allah, insya Allah itulah yang menjadi utama dalam kehidupan, ibadah, zikir, dan syukur kepada Allah. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Disitulah fungsi wahyu. Apa fungsi wahyu ini? Untuk mengaktifkan akal, jiwa, dan hati, kemudian untuk mengaktifkan panca indera ini. Kalau yang 3 akal, jiwa, dan hati ini didukung oleh panca indera, dimasukkan dia Quran ke dalamnya, maka jadilah namanya insan kamil, civil society, manusia yang sempurna. Siapa contohnya? Contohnya Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya Aisyah, bagaimana akhlaknya Muhammad itu? Apa katanya? Khuluquhul Al-Quran. Akhlaknya Al-Quran. Kenapa? Nabi Muhammad belajar pada Quran. Mana pada Qurannya? Yang kauliyahnya, yang insaniyahnya, yang kauniyahnya. Untuk pada yang kita besok kita akan membahas tentang masalah al-ayat al-kauniyah. Karena ini yang diberikan silabus ya, kepada Ustaz. Memberikan ayat-ayat tentang masalah alam semesta yang bisa kita belajar ya, tentang penciptaan manusia, tentang penciptaan langit dan bumi, tentang besi, tentang biji, tentang emas, tentang perak, semua itu alam semesta.
Nah, untuk apa Allah ciptakan? Nanti insya Allah akan kita jelaskan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Udah masuk waktu kita? Hah? Silakan. Kalau yang bertanya silakan. Kami silakan Bapak Ibu, kami ada yang ingin bertanya terkait materi yang disampaikan dia. Kami silakan Bapak Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Ini pelajaran ini. Tapi selama ini saya rasa ayat-ayat ini apa saja Tuhan apa terjemahannya. Dengan dalam Al-Quran itu kalau saya tengok terjemahannya saya ketemu ekor salah. Jadi cara belajar ini gimana? Nanti ini Pak, kalau saya tengok atau pertanyaan menang mereka Al-Quran itu bisa apa bagaimana ayat ini? Ya. Ada Baik. Nah, baik, saya jawab langsung. Kalau kita cari struktur seperti dalam Quran tidak akan ada. Nah, tapi kalau kita baca ayat, jadi untuk mendapatkan ini, ya usahanya besar Pak Bu. Apa? Itulah kita belajar tafsir, kaitkan ayat ini dengan ayat ini dengan ayat ini, baru kita mendapatkan ini. Tapi kalau kita baca Quran saja, sebenarnya panjang ceritanya nih. Ya. Ada 6 perkara yang harus kita lakukan. Ada 6 perkara yang kita baca, mengerti, pahami, hayati, renungkan, tadabbur, amalkan, ikhlas. Ini proses-prosesnya Pak. Jadi kita kalau ibu-ibu tengok Quran, kok tidak ada siket-siket kayak gini. Takkan ada. Karena Allah beri kita akal pikiran untuk memahami Al-Quran. Nah, kaitkanlah Al-Quran satu sama lainnya dengan contohnya apa? Kita perhatikan misalnya, setiap amal ibadah itu Allah kaitkan dengan iman. Tidak pernah Allah mengatakan setiap amal ibadah itu terkait dia dengan iman. Cuma kita baca ayatnya. Mana ayatnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apalagi? Wa yuqimuna shalah. Di situ bisa kita ambil. Berarti apa? Iman itu kaitannya dengan salat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Jadi kita rangkai ayat-ayat. Oh, ternyata semua amal ibadah itu hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dan Allah tidak mengatakan setiap orang yang beramal ibadah itu pasti orang beriman. Tidak disebutkan Allah seperti itu. Cuman kita yang mengambil kesimpulan dari ayat-ayat yang kita baca. Itu Pak ya. Jadi sistem gini. Kenapa? Coba kita tengok ini. Ayat Quran. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Wa min ayatihi an khalaqakum lakum min anfusikum azwaja. Ditaskuni. Tanda-tanda Quran adalah laki-laki dan perempuan. Manusia kan 2. Laki-laki dengan perempuan. Ayat-ayatnya sanurihim ayatina wa fil afaqi wa semuanya ayat Quran. Cuman Allah tidak membaginya bahwasanya Quran itu terbagi daripada 3 kauliyah, insaniyah, kauliyah tidak. Yang membagikan itu siapa? Para ulama. Itu guna tafsir. Nah, dia membagi itu para ulama mengkelompok-kelompokkan ayat Quran itu. Ya. Apakah itu bid'ah? Enggak bid'ah itu. Ya. Kenapa? Karena Allah suruh kita untuk berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Untuk memikirkan alam semesta. Dan termasuk apa yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, ini Bapak-bapak, seperti ini juga akal, an-nafsu, al-qalbu. Ayat Qur'annya banyak nih. Tentang masalah ini, ya. Tentang masalah panca indera, oh subhanallah wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Banyak sekali. Ayat tentang wahyu ini banyak sekali ini. Ini saya katakan apa? Untuk memahami isi Al-Quran semuanya, Allah berkata ke akal, jiwa dan hati. Sempurnakan panca indera ini, maka kita akan mendapatkan bimbingan dari wahyu. Dari situlah kumpulkan semua itu, baru oh iya. Berarti kalau begini begini, kalau begini begini, kalau begini begini. Satu contoh lagi saya buat.
Orang yang berilmu ke surga juga perginya. Orang beriman ke surga juga. Orang bertakwa ke surga juga. Orang beribadah ke surga juga. Tapi Allah tidak sebutkan dalam satu ayat itu. Dalam ayat yang berbeda-berbeda, setelah kita baca, oh begini, barulah dibuat kesimpulannya. Ya. Nah, apa? La yastawil ladzina amanu wal ladzina la ya'lamun, tidak sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Apa kata Nabi SAW? Ya, man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Gabungan antara hadis dengan Quran menjelaskan, hadis menjelaskan Quran, tidak sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Bagaimana? Orang berilmu itu mudah bagi dia masuk surga. Orang beriman mudah juga. Amal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum jannatul ma'wa. Ya, orang beriman beramal bagi dia surga Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa masuk surga juga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi dalam ayat-ayat yang berbeda, tapi kita bisa berarti Allah menginginkan apa? Allah menginginkan kita untuk mendapatkan surga apa? Dengan ilmu, dengan amal, dengan iman, dengan takwa, dengan istiqomah. Dari ayat-ayat yang berbeda-beda, kita bisa mengambil kesimpulan begitu keinginan Allah. Siapa yang bahas itu? Itulah yang dibahas dalam tafsirul Quran. Kalau kita baca Quran dia terjemah, takkan Bapak dapat seperti ini. Nah, nanti kita tengok ayat-ayat tentang alam semesta, masalah kosmos, ya. Bagaimana Allah menciptakan besi, bagaimana Allah menciptakan pasir, dari mana datangnya, itu ada penafsiran. Dan Quran tidak akan disebutkan seperti itu, tapi hasil penelitian dan hasil sains dan teknologi membuktikan kebenaran Al-Quran. Kita harapkan. Ya, jadi saya tidak pernah selama ini menengok Quran seperti ini. Ya, takkan pernah Bapak menengok kalau belum pernah belajar tafsirnya. Ya. Kalau belajar tafsir dibaca begini saja ya namanya tafsir kauniyah kan, tafsir alam semesta. Tentu kita bongkar sedikit tentang masalah alam semesta itu sendiri. Ya Pak ya? Apa lagi? Bukunya Bu ya? Ada. Enggak, tafsir itu isinya Al-Quran, enggak apa digandeng-gandengkan. Ya, jangan tafsirnya Quran tidak. Ayat Quran itu ditafsirkan, ayat satu Quran ditafsirkan. Itu maksudnya ayat itu sekaligus ditafsirkan. Bukan ayat Quran berbeda, tafsirnya berbeda. Bukan seperti itu, Pak. Jadi sekaligus itu. Ya, itu meluruskan pemahaman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sesuai penjelasan dari Pak Ustadz, yaitu manusia itu diciptakan sangat unik ya. Iya. Kata-kata unik itu saya ingat Pak, karena terdiri dari akal, nafsu dan hati. Sedangkan binatang itu diciptakan Tuhan cuman satu nafsu aja, tidak punya hati. Tapi kita lihat binatang itu ada hatinya kok Pak. Kelihatan hatinya itu bisa dimakan juga kan. Jadi saya bingung gimana nih hatinya itu kalau menurut Pak Ustadz tadi. Karena bagus. Dia berbuat baik juga sama kita binatang itu Pak. Kalau kita berbuat baik sama kita. Dia. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Disitulah kesalahan kita orang Indonesia. Nah, padahal hati dalam Quran itu namanya kalbun. Sedangkan hati yang kita makan itu namanya kibdah. Limpo tuh Pak. Hati kobau yang kita rendang itu limpo namanya itu. Yang kalbun itu jantung. Isi jantung itu apa? Yang bermana? Isi jantung itu apa? Yang membuat dia lubun namanya. Lubun itu isi. Ya, maka setiap dia Allah. Dia itu yang hati yang berzikir yang senantiasa kita. Cuman kadang-kadang kita tidak ikuti zikir itu dengan di jantungnya kita.
Ya, jadi kambing, kerbau ada hatinya. Itu hati bahasa Indonesia. Ya, yang hati bahasa Arab, contoh begini. Pernah kawan saya meninggal dari pesantren Sumani di Solo Arduri di Sumatera Barat, Solo. Tadi ya, dia kena penyakit jantung, meninggal di rumah sakit. Ditanya, Pak dokter, apa penyebab kematian saudara kami ini? Qad tawaqqafa dagtul qalbi. Katanya apa? Dia meninggal adalah karena berhenti jantungnya. Berarti yang memompakan darah itulah yang hati. Cuman qalbun itu ada fuad. Fuad itulah yang isinya. Lub namanya. Sanubar itu bentuknya. Sanubar itu kan, oh subhanallah. Sanubar itu ada kaktus. Di Arab itu pohon berduri kaktus, buah kaktus itu seperti jantung, maka sanubar itu seperti itu bentuknya saja, hati sanubari itu, sanubar. Tapi yang qalbun itu lubnya itu fuad. Makanya wa ja'alna lakum as-sam'a wal absar wal afidah. Itu yang merasa itu. Ya. Jadi itu Pak. Jadi yang hati kambing yang kita makan itu bukan hati namanya. Orang Arab namanya kibdah. Khud kibdah kilo. Ambilkan kibdah yang kita bilang hati. Awak salah memberikan nama Pak. Sama orang Indonesia kadang-kadang kalbun itu dikatakannya kalbun itu kata kalbun. Dalam domina kalbu. Kalbu itu anjing artinya, kalbun itu hati. Cuman kita kena salah, kalbun kita panggil kalbun. Jauh bedanya. Baik, inilah insyaallah kita ikuti terus. Kalau semakin banyak kita belajar tafsir, semakin terbongkar rahasia-rahasia yang Allah ciptakan untuk kita, karena akal, jiwa dan hati kita akan mampu menangkapnya insyaallah. Baik, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.